Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat yang saya takzimi Ketua Umum Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Pusat kita, Ibu Dr. Randa Hajah Siti Nurfiah M.Ed, Master of Education, Ibu Ketua Bidang kita, Ketua Bidang SDM YPBWI Pusat, Ibu Dr. Randa Hajah Windu Kartika, kepada Ibu Dewi Yuvita, asesor aktif kita, selanjutnya kepada seluruh bunda-bunda, ibu-ibu, pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, baik dari pusat, wilayah, maupun kabupaten. Senang sekali bisa bersama di virtual Zoom ini dengan kita bersama setanah air Indonesia kita. Selanjutnya, kepada ibu-ibu, rekan-rekan, para kepala sekolah dan guru TK Islam Bakti setanah air kita juga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita hari ini masih diberikan nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan sempatnya kita untuk bisa melaksanakan pertemuan Zoom kali ini dengan keadaan sehat walafiat dan baik-baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat keharibaan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, sesuai dengan permintaan, hari ini, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik begitu ya ibu-ibu ya. Saya bukan orang hebat, tapi ya ini yang kami lalui sebenarnya berkat kolaborasi solid dari semuanya ya ibu-ibu ya. Izin juga Ibu Asesor, Ibu Dewi, sesuai permintaan juga, sesuai dengan judul juga mengenai persiapan akreditasi dan selebihnya dan selanjutnya. Izin ibu-ibu untuk share screen. Nampak Ibu? Kelihatan. Ya, kelihatan. Silakan. Iya. Baik ibu-ibu, izin juga ini Ibu Dewi, saya apakan di sini langsung saja ya. Mohon nanti kalau selil saya salah menyampaikan tentunya dikoreksi dari Ibu asesor kita aslinya. Pasti Kalau saya sukses Ibu. kemarin yang kemarin dinilainya kan seperti itu ya Bu ya. Baik, Terima. oke, mungkin kita
sejenak trik-trik agar nilai akreditasi bagus, kan seperti itu. Itu saya berbagi praktik baik, saya bercerita mungkin seperti itu ya Bu ya, mengenai apa yang saya alami seperti itu. Bahwasanya akreditasi sekolah adalah momen penting untuk menunjukkan kualitas pendidikan pada sebuah lembaga. Mendapatkan akreditasi, nilai akreditasi yang baik tentunya merupakan dambaan setiap institusi pendidikan. Karena ini mencerminkan kualitas dan kredibilitas lembaga. Nah, yang pertama, pahami instrumen akreditasi dengan detail. Jadi instrumen yang diberikan oleh Ban PDM itu seperti apa, dipahami secara mendalam. Kemudian pelajari setiap standar dan indikatornya ya. Jangan hanya membaca sekilas tapi pahami juga maksud, tujuan dan bukti yang dibutuhkan untuk setiap indikatornya. Yang buktinya ini yang dibutuhkan untuk bisa memasukkan nilainya. Kemudian gunakan panduan dan sosialisasi. Kalau kami di Dharmasraya, Sumatera Barat itu Bu, memang ada juga sosialisasi sebelum kita melakukan akreditasi. Kemudian bentuk juga tim akreditasi yang solid. Kemudian siapkan data dan dokumen pendukung sejak dini. Itu Ibu-ibu ya. Jadi mengumpulkan jauh-jauh hari dokumentasi-dokumentasi itu akan jauh lebih baik Ibu-ibu gitu. Karena kenapa? Karena ketika asesor turun visitasi tidak atau belum semua indikator pada instrumen akreditasi itu muncul dan nampak pada saat hari itu sehari dalam PBM itu, proses belajar mengajar dalam satu hari itu. Pengalaman seperti itu, Bu. Jadi kalau yang jadwal teknisnya saya kurang memahami ya Ibu-ibu ya. Sepertinya jadwal sesuai dengan Ban PDM provinsi masing-masing ya Bu Dewi ya. Ibu-ibu yang membutuhkan apa ini sharing praktik baik ini saya nggak tahu kapan jadwalnya. Yang jelas kalau memang masih ada waktunya, memang apa ya, belum saatnya visitasi, tentunya kan ibu-ibu sudah apa ya, mulai dari pengajuan sampai ke mengisi di sel asesmen di Sispenanya, kemudian menunggu jadwal visitasi asesor turun kan seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami beserta rekan-rekan dulu sebelum apa ini Bu-Ibu, sebelum akreditasi bahwasanya mengisi sel asesmen di Sispena itu apa aja merupakan kunci pembuka untuk bagaimana kita bisa akreditasi, untuk bagaimana asesor itu turun ke lapangan untuk visitasi seperti itu. Jadi nilai yang baiknya, nilai yang besarnya ya waktu beliau-beliau para asesor turun ke lapangan. Jadi melihat proses pembelajaran secara nyata di lapangan seperti itu. Kemudian kalau kami dulu juga dikasih tahu bahwasanya penilaian akreditasi untuk saat ini itu lebih menitik beratkan kepada layanan pembelajaran. Jadi gimana kita memberikan pelayanan kepada murid seperti itu, Bu. Jadi bagaimana pembiasaannya juga, bagaimana karakternya juga seperti itu. Bagaimana setiap item-item di indikator instrumen itu terpenuhi seperti itu. Jadi tidak pada apa? Tidak pada sarana dan prasarana kita, ya. Itu apanya? Lebih apanya ya Bu ya. Jadi mungkin kalau
sekolah yang kecil barangkali, atau sekolah yang di pedesaan, di pedalaman, di sekolah yang mungkin kurang sarana prasarananya, tapi di akreditasi ini tidak itu apanya, titik beratnya tidak itu, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada murid yang baik, seperti itu. Jadi apa ibu-ibu perlu ibu-ibu setiap pembelajaran, setiap kegiatan, apalagi yang dirasa penting, yang dirasa perlu, yang dirasa menarik itu untuk didokumentasikan, ya. Ya, begitu ibu-ibu, zaman sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, ya, memang semuanya perlu dokumentasi. Sesuatu tidak ada dokumentasi, no katanya. Tidak diakui seperti itu. Jadi perlunya Ibu dokumentasikan, baik itu foto maupun video, dan video yang lebih istilahnya lebih akurat seperti itu. Jadi ketika waktu asesor itu visitasi di saat sehari itu kan kadang tidak apa ya Bu ya, dari sekian banyak butir-butir instrumen itu terlihat seperti itu. Jadi nanti kalau pengalaman setelah asesor turun, nah mana poin-poin yang tidak ada kan begitu, yang belum muncul itu ditanyakan sama kita ibu-ibu. Nah, jadi dia tanya, umpamanya poin ini, poin mengenai contohnya ya, poin mengenai di saat pembelajaran, di saat mau praktek menggunakan alat atau benda tajam, itu bagaimana apanya edukasinya kepada anak-anak itu seperti itu kan contohnya. Nah, kita punya dokumentasinya enggak? Kita punya videonya enggak? Kalau kita punya videonya, kasihkan atau dikirimkan seperti itu. Ya. Mungkin kalau apa ya, jadi ibu-ibu, kalau kami juga seperti itu ibu-ibu, ya kami memang posting-posting ya, posting-posting itu ya bukan tujuannya untuk pamer, tapi ya itu tadi lebih kepada dokumentasi, kita mendokumentasikan kegiatan bagaimana tersimpan di awan. Kalau di HP full memori kan seperti itu ya Bu ya. Jadi kita numpang simpan di sana. Jadi suatu saat diperlukan kita bisa cari di sana, kita bisa buka di sana. Terserah ya, mau di FB, mau di IG, mau di YouTube. Yang penting untuk mengurangi memori di HP kita tentunya seperti itu. Jadi kalau kami memang seperti itu ibu-ibu. Jadi kalau rekan-rekan ini banyak yang rekan-rekan ya yang dari daerah sini juga, dari daerah Mas Raya, tentunya sudah paham dengan kami, dengan saya. Ya seperti itu. Ya mungkin melihatnya banyak juga dari postingan yang mendarat kan seperti itu. Mungkin apa ya? Kalau saya saya memberikan masukannya, kadang kan gitu, yang andai kan ya FB kan seperti itu atau di YouTube seperti itu kan, mungkin untuk mendownloadnya apa ya, mana tahu asesornya mau kita kasih ke link. Yang penting kan asesor itu kan sebenarnya kan bisa membuka dan melihatnya seperti itu, ibu-ibu. Baik ibu-ibu, kita lanjut. Kemudian itu yang saya alami, yang kami alami bersama rekan-rekan di lembaga kami, ibu-ibu ya. Nah, kemudian validitas dan kelengkapan data. Ya, pastikan semua data itu valid, akurat, lengkap. Nah, termasuk jangan beda laporan dengan pelaksanaan. Jangan beda model pembelajaran kita
Jadi model pembelajaran kita tidak sinkron ya. Model pembelajaran kita dilaporkan katanya kita mau yang lebih-lebih keren lah, yang area, yang seperti itu ya, yang sentra seperti itu. Namun kenyataannya di lapangan yang dilakukan setiap hari oleh guru kelas, ya, bukan sentra seperti itu, umpamanya kelompok Iya, seperti itu. Jadi kan kelompok. temuan begitu ya Bu Dewi ya. Jadi tidak sinkron. Nah, seperti itu yang menjatuhkan nilai, kabarnya seperti itu Bu. Jadi kita asesor itu tidak menuntut kita kok. Oh, model pembelajarannya apakah kelompok, apakah area, apakah sentra, tidak menuntut kita harus sentra seperti itu. Tapi ya itu semuanya ya konsisten. Kalau memang dilaporkan sentra ya sentra, jangan sentra tapi pelaksanaannya kelompok seperti itu. Kalau kelompok ya bikin aja kelompok. Jadi akurat itu ya, Ibu ya. Kemudian sistematika dokumentasinya, baik fisik maupun digitalnya, oke, mudah diakses saat dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian tentunya ada bukti fisik, hard evidence. Ya, siapkan bukti fisik yang mendukung, ya seperti notulen rapat, laporan kegiatan, sertifikat, publikasi ilmiah, dan lain-lain. Kemudian perkuat standar pendidikan dan pengelolaan. Kemudian kurikulumnya yang relevan. Ini tadi udah agak diapakan juga ya. Agak disinggung di depan juga. Pastikan kurikulum selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Kalau sekarang mungkin kurikulumnya kurikulum nasional ya Ibu-Ibu ya. Kemudian kualitas guru, tingkatkan kualifikasi dan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Nah, bahwasanya setiap pelatihan-pelatihan, webinar, baik itu online maupun langsung, dan alhamdulillah sekarang salah satunya ya, luar biasa, gebrakan baru, peningkatan dari para yang terhormat pengurus kita ada memberikan program seperti ini yang sangat luar biasa tentunya. Dan termasuk sehingga kita bisa berbagi. Kemudian proses pembelajaran ya, inovasikan metode pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada siswa. Nah, di mana meskipun katanya kurikulum ganti, nanti semuanya ganti ya, tapi sebenarnya juga tidak kok Bu. Biasanya hanya sampelnya saja atau covernya saja, isinya tetap sama. Kalau saya rasa itu dari kurikulum apa aja lah, mau dari kurikulum KTSP, kurikulum 13, kurikulum Merdeka, itu intinya ini ada pada pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada siswa, pada anak gitu. Intinya anak yang aktif, bukan guru yang aktif, karena yang lebih baiknya itu proses pembelajaran kita ini berpusat kepada murid, ya, student center bukan teacher center seperti itu ya Ibu-ibu ya. Kemudian sarana prasarana ya pastikan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Cuman itu tadi jangan terlalu kita tergantung sekali dengan sarana dan prasarana, karena kalau guru yang kreatif itu bisa memanfaatkan aset apa yang ada di lembaga masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan tentunya. Karena tidak akan sama ya lingkungan kita, barangkali ibu-ibu ada yang lingkungannya di daerah pantai, barangkali kalau kami Darmasraya di daerah apa ya perkebunan seperti itu tidak akan Iya, ya. sama. Dan Kami di desa, ibu-ibu sebagian ada di kota, tidak akan sama seperti itu ibu-ibu.
Kemudian manajemen keuangan ya, kelola keuangan secara transparan dan akuntabel tentunya. Kemudian libatkan seluruh warga sekolah karena akreditasi bukan hanya tugas tim, tetapi tanggung jawab seluruh elemen institusi. Ya, jadi dengan berbagai stakeholder yang ada dan berkepentingan di dunia pendidikan seperti itu. Kemudian tentunya sosialisasikan kepada berbagai pihak, kemudian kalau bisa edukasikan, kemudian perlunya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak tadi. Kemudian juga lakukan evaluasi diri, self assessment secara berkala biar kita tahu mana kita perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita sehingga bisa menentukan rencana tindak lanjut perbaikan ke depannya. Seperti itu, Ibu-Ibu. Nah, mungkin kalau seputar akreditasi yang kami lalui seperti itu ya, Ibu-Ibu ya. Baik, Ibu-Ibu. Ya, Bagaimana kita lanjut? ya sudah. Apa? Oke. Nah, oke, kalau seputar akreditasi mungkin yang saya sampaikan itu kemudian sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Windu, Ibu Vivin, ya, bahwasanya memang kami merupakan percontohan nasional. Alhamdulillah Allah berkehendak seperti itu, ya, Ibu-Ibu ya. Dan apa saya kalau oke, sebelum ke percontohan, ini merupakan apa juga salah satu dasar atau yang menyebabkan juga kami bisa sampai ke mengikuti PAUD percontohan seperti itu, Ibu-Ibu. Kenapa? Karena kami merupakan sekolah sehat, ya Ibu-Ibu ya. Dan sekolah sehat ini seperti itu juga, Bu. Kami itu nggak pernah meminta seperti itu. Ya, jadi memang dari kecamatan memang apa ya dipercayakan oleh Pak Camat seperti itu. Kemudian bersaing di kabupaten dan alhamdulillah Ibu-Ibu lembaga kita ini yayasan YPBWI kita ini ya kita TK Islam Bakti TK swasta kalau di Darmasraya ya tentunya merupakan suatu apa ya Bu ya suatu penghormatan suatu penghargaan juga dari Kebanggaan, ya iya, kebanggaan. kebanggaan, iya dari pemerintah apa juga kita loh se-Darmasraya banyak apa ya TK negeri pembina tetap kita yang dipercayakan karena dan yang mempercayakan kita tidak sebatas dari dinas pendidikan, Ibu-ibu, karena kalau sekolah sehat ini ya UKS usaha kesehatan sekolah atau UKSM, Sekolah Usaha Kesehatan Madrasah, itu dari apa 4 institusi ya dari lembaga dari dinas pendidikan iya, dari dinas kesehatan iya, dari Kemenak iya, kemudian dari apa namanya itu DLH itu juga. Dinas Lingkungan Hidup, iya juga. Jadi dari 4 kementerian yang menaungi program usaha sekolah sehat ini, di mana penilaian kinerja atau tingkatan pelaksanaan UKS ini menggunakan model stratifikasi dengan beberapa tingkatan, Ibu-Ibu, yaitu ada minimal, standar, optimal, dan paripurna. Jadi kalau dulu mungkin lomba sekolah sehat ini ada apanya ya, ada tingkatannya dari bawah dari kecamatan, dari kabupaten, ke provinsi, kemudian ke nasional. Tapi dari yang saya tahu dari 2 tahun yang lalu itu untuk ke nasional yang stratifikasi ini belum difasilitasi seperti itu ya, Ibu-Ibu, kabarnya. Dan yang saya alami seperti itu. Karena
UKS atau UKSM ini kalau untuk Sumatera Barat masih diselenggarakan dengan pertimbangan program itu merupakan program yang baik seperti itu. Jadi tetap dikerjakan, tetap dilestarikan, tetap dipertahankan seperti itu. Kalau kayak kabarnya seperti itu. Kalau provinsi memberitahu sama kami kalau untuk yang nasional, yang program stratifikasi ini belum seperti itu. Jadi itu Ibu-ibu. Kemudian indikator penilaian mencakup beberapa aspek, Bu. Peralatan UKS tentunya, kemudian mencakup program pendidikan, kemudian mencakup program pelayanan kesehatan, kemudian program pembinaan lingkungan sekolah sehat, kemudian manajemennya. Seperti itu. Itu mengenai UKS ya Ibu-ibu ya. Ya. Ini karena belum ke nasional. Selanjutnya kita berlari ya Bu ya. Ya. Oke. Kita lanjut dengan PAUD percontohan. Ya, alhamdulillah Allah berkehendak ya melalui beliau-beliau pengurus wilayah ya yang mengusulkan kami ya. Jadi kami tidak mengusulkan dari bawah Bu. Karena ya pengurus wilayah di saat berkunjung, di saat ada agenda acara di Darmasraya, kemudian kita juga pas ini mengadakan lomba UKS ini, beliau juga berkunjung seperti itu. Jadi di situ para beliau-beliau mengusulkan kami seperti itu. Ini juga yang lebih paham mungkin ya Ibu Vivin beserta ibu-ibu rekan-rekannya yang ini yang saya yang saya alami beserta rekan-rekan di TK Islam Bakti 52 kita ini, di mana syarat PAUD percontohan nasional ya akreditasi unggul dan memang kami mendapatkan nilai A ya Bu ya. Jadi tahun 2024 itu sebenarnya kalau cerita ya Bu ya sangat padat, sangat sibuk kegiatan para guru-guru di TK Islam Bakti 52 pada tengah ini, Ibu-ibu. Karena pas tahun 2024 itu akreditasi iya, kemudian sekolah sehat iya, kemudian baru menyusul PAUD percontohan ini sehingga apa ya Bu ya, kemarin diberikan piagam penghargaannya 2025 begitu ya Bu ya. Tapi SK-nya sudah diturunkan sebelumnya, udah 2024 seperti itu. Ya, kemudian standar nasional pendidikan atau SNP terpenuhi. Kemudian inovasi dan keunggulan program sekolah. Kalau ini salah satunya mungkin itu ya Bu ya, kalau sama kami bagikan, kami sampaikan kepada ibu-ibu, mungkin ya terbaca oleh pengurus seperti itu. Memang kami sekolah sehat, kemudian kami merupakan PAUD terpadu, ibu-ibu, holistik integratif, ibu-ibu ya. Jadi kita punya itu juga kelompok bermain, karena kabarnya ya itu merupakan salah satu syaratnya seperti itu. Jadi memang PAUD-nya PAUD terpadu gitu. Jadi kita TK, kemudian ada kelompok bermainnya, dan bahkan kita ada BKB, Bu. Apa itu BKB, Bu? Ada yang tahu, Bu? Barangkali Ibu juga ada ya, yang kader BKB. Kalau kami memang percayakan juga dari Nagari untuk mengelola program BKB ini, Bu. Bina Keluarga Balita ya, Bu ya? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Karena apa? BKB ini pelayanannya memang kepada anak-anak usia dini. Jadi dari Nagari juga mempercayakan sama kami karena kami memang karena kita kan pendidik PAUD seperti itu, lebih tahu, lebih paham katanya seperti itu. Semacam posyandu Dan gitu. iya Bu, benar bekerja sama dengan posyandu. Oh, Masya Posyandu Allah. di lingkungan sekolah.
Oh ya ya ya. Ya kan pelaksananya sama tuh, Bu. Sekaligus sih Bu ya kalau yang udah melaksanakan, nah udah paham sekaligus Hmm. dengan posyandu. Di sasarannya memang untuk 0 sampai 6 tahun seperti itu. Jadi anak PAUD yang usia di bawah 6 tahun ikut kan, berarti seperti itu. Oh, baik Kemudian baik baik. kualifikasi dan kompetensi pendidik. Kemudian partisipasi masyarakat dan kemitraan itu tentunya, kemudian dokumentasi dan pelaporan yang baik. Kemudian kalau kami memang itu ya eh, posting-posting untuk penyimpanan dokumentasi. Halo Ibu, Bu, ngelek ya sumber mungkin. mental ya? Iya, betul. Ini Terlempar masuk ya lagi. ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Lanjutkan Lanjut Bu. lanjut. Ya. Terlempar. Oke, berarti apa ya Bu ya? Share screen saya udah nggak nampak berarti ya? Ya, betul. Masih nampak Bu? Enggak. Diulang lagi Masih Bu. Bu? Share screen-nya. Ya, share lagi Bu. Oh enggak. Tapi apa juga kok udah hampir siap juga ini. Ya. Kalaupun kalaupun Ya. tidak saya ulang ya. Eh boleh saya apa? Saya share screen ulang. Open. Nggak tinggi gambar. Boleh. Nampak Ibu-ibu? Halo Ya, Ibu-ibu. nampak, iya, nampak sudah. Oke, ya. Kemudian apa ya? Tinggal sedikit ini yang ini kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas itu yang merupakan pertimbangan-pertimbangan tadi. Oke, mungkin cerita dan berbagi saya sampai di sini akan lebih enaknya mungkin kalau ada yang bertanya, mungkin untuk tanya jawab, saya dan lain sebagainya, Ibu-ibu ya. Kemudian gini, kalau ibu-ibu apa ya, ada yang penasaran juga, barangkali pengen lihat kayak apa sih 52, kita izin berbagi video profil sekolah kami ya. Ini juga Ya, digunakan di saat apa? akreditasi. Bukan Ibu, untuk profil PAUD contohnya yang diminta Oh, dari penilai di pusat seperti itu. ya, monggo silakan. Terlempar malahan dulu. Oh ya, berarti ke yang kedua ya, Bu Titi. Hmm. Iya, gimana Bu? Masuk nggak apa video saya? Berake, Belum, Bu. belum. Belum ya. Terlihat Bu? Sudah. Ibu-ibu. Ya, sudah. Iya, kan kita
Ulangi dari awal. Suaranya belum ya? Belum. Ya. Berapa luasnya, Bu? 1.521 meter persegi, Bu. Hmm. Eh, Lah kok beda nih foto yang di video Apanya? Beda dengan apa, Bu? dengan yang bicara? Luasnya. Alhamdulillah, Bu. Mm-mm. Totalnya Insya berapa siswa, Bu? Kelasnya bagus. Sekarang 6, Bu. Baik, Oke, cukup? ya cukup ya Bu. Ya, cukup, maaf. Ya, Ibu ya. ya. Oke. Iya. Baik, ya cukup ya Bu. Oke, ya. Oke, Bu, Baik, terima kasih. Oke, Mungkin itu berbaginya ya, kami. Saya tutup dulu. Terima kasih ya, banyak semuanya. Ibadahnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.